semuanya, balik lagi di Kata DKV dengan saya Nabila Amalia. Dan kali ini kita kedatangan tamu bapak-bapak yang banyak sekali ilmunya. Langsung aja kita panggilkan bapak-bapak. Oke, mungkin perkenalan terlebih dahulu. Mungkin nama, terus ngajar apa, dan juga berasal dari mana mungkin ya. Kadang mungkin para DKVers mungkin pada kepo gitu ya. Oke, boleh deh dari yang paling ujung, Pak. Terima kasih. Saya Budi Waluyo ya. Karena saya menyebutkan diri saya, jadi saya nggak menyebutkan Pak ya. Nggak. Saya senang sesuatu yang kesetaraan ya, yang istilahnya egaliter ya. Saya senang gitu. Makanya saya pesan Pak Irfandi nggak mau manggil Pak, ya kan, Mas, ya kan, ya kan. Ya kalian juga jangan manggil Pak ya. Panggil Mas ya. Enggak apa namanya, karena kita kan di sini belajar ya. Betul. Yang namanya belajar itu sepanjang masa. Jadi supaya lebih mudah, gampang diupdate ya itu. Walaupun tua juga harus ada apa? Jiwa-jiwa muda mungkin ya. Kita harus dicas terus ya. Itu. Pertanyaannya lagi apa? Ngajar mata kuliah apa? Oh, untuk semester ini saya lihat di SIA, saya ngajar sejarah desain ya. Sejarah desain ya. Semester lalu juga mengajar sejarah desain ya. Iya. Mengenai praktek dulu ya sudah semuanya ya. Padahal saya sebetulnya cenderung lebih suka ke praktek ya. Dan saya merasa bahwa saya lebih seneng praktek yang menggambar ya. Menggambar bentuk saya senang sekali. Menggambar model saya senang sekali. Karena keseharian saya sebetulnya ya menggambar ya kan. Tapi sebelum Bapak ke Jakarta mungkin asalnya dari mana, Pak? Mungkin Bapak Budi. Oh, saya asalnya dari Jawa Tengah ya. Wih, di mananya Pak? Purwokerto ya. Oh alah, kita sampingan Pak. Jauh tapi. Oh iya, di mana? Saya di Jepara sih. Wah, sama. Iya. Tapi nggak mirip ukiran ya. Aduh. Iya, jadi saya dari SD ya, dari TK malah sampai lulus SMA di Purwokerto. Oke. Purwokerto. Terus kemudian setelah lulus saya melanjutkan sekolah di Yogyakarta ya, di seni rupa ya. Tapi Pak Budi saya lihat ganteng nggak Pak? Mudanya gitu, soalnya ada lesungnya kan. Kenapa? Mudanya gimana? Memang ganteng. Mudanya ganteng. Ada fotonya nggak Pak? Barangkali bisa dimunculin gitu. Iya loh, punya lesung gitu, cakep. Oh gitu ya. Nah, sekarang yang punya lesung itu cucu saya. Oh iya, oh nurunnya ke cucu ya, jauh. Enggak, ke anak-anak juga. Wah, seru tuh, bolong semua jadi. Iya. Tapi biasanya sehari-hari kan saya serem. Oh, iya. Iya kan, ketutup rambut. Oh, ketutup rambut ya. Kalau ini kan udah dibersihin. Dibersihin ya. Akar gigi Pak itu. Hah? Akar gigi. Akar gigi. Iya. Tapi manis banget loh Pak Budi loh kalau ngomong. Gitu ya. Oh. Iya, terima kasih pujiannya ya. Oke, udah Pak. Udah. Ya kalau pertanyaannya udah ya udah. Oke, jadi Pak Budi ini dari S1-nya di Jogja. Iya. Dan seni rupa ya Pak? Iya. Oke, boleh lanjut Pak ke Pak Mesa. Soalnya Pak Mesa udah pengen ngomong gitu Pak. Iya, kayak pengen ngomong, gue kapan nih gitu. Oke, mungkin lanjut Pak. Baik, terima kasih kepada Hostnya. siapa Mbak Nabila ya? Iya, namanya disebut. Saya sering ketemu juga gitu ya. Satu kampung loh Pak. Jadi untuk di sini saya terima kasih bisa hadir bersama rekan dosen. Kalau saya di sini atas nama Pak
Mesa Nur Sejati ya sebenarnya panjangnya. Ada gelarnya juga ya. Di gelarnya itu ya, SPD dan MSN. Jadi semua apa itu ya sebenarnya ada istilahnya perjuangan yang memang dari awalnya saling saya jalanin ya, ada suka dukanya. Jadi cukup membawa hasil ya, bisa sampai apa untuk saya nikmati sampai sekarang. Oke. Bisa sampai meruya. Dengan cerita itu memang kalau boleh cerita sedikit itu mengawali dari latar belakang sekolah ya, mungkin Sekolah mercu apa sekolah Bapak? istilahnya belajarnya ya itu memang dulu dari Bapak dulu diploma melanjutkan S1 sampai ke S2-nya begitu. S1-nya di mana, Pak? Kalau saya S1-nya di Jogja itu di IKIP. Jadi Apa tuh Pak IKIP? keguruan. Institut Ilmu Keguruan Indonesia. Iya, betul. Jadi dia tuh S1 dia lebih ke seni rupa begitu. Enggak lebih ke pendidikan. Lebih ke pendidikan Cuman juga. bagiannya seni rupa, sejarah, macam-macam sastra. Mencakup dari berbagai ilmu juga. Nah, kebetulan setelah itu wah, kalau ke depan tuh namanya orang harus banyak belajar gitu ya. Tapi ada motivasi akhirnya melanjutkan di Pascasarjana ISI Jogja itu, Institut Seni Indonesia. Akhirnya ya bisa selesai dan akhirnya apa itu dengan capaian saya tuh kuliah itu kayaknya sudah menyatu gitu ya. Jadi bukan suruhan dari orang tua, bukan gitu. Kemauan diri sendiri ya berarti. Sendiri begitu. Jadi memang dari diri sendiri itu memang adalah motivasi yang bisa membangun kita untuk seterusnya, bagi saya begitu. Oke, dan sekarang mengajar mata kuliah apa, Pak? Kalau saya Nirmana. Oke, Nirmana ya. Nah, asalnya dari mana nih, Pak? Kalau Pak Budi kan dari Purwokerto. Nah, kalau Pak Mesa? Saya sebenarnya itu memang kelahiran di Jepara ya, dari Jepara itu memang kelahiran dan dia itu memang posisi istilahnya di Jawa Tengah ya, jadi saya juga bisa bahasa Jawa juga. Dan kalau di Jepara itu memang saya dengan tanah kelahiran tuh nggak melupakan juga. Jadi kadang ya nengok rumah gitu juga, tapi ya semua itu bagi saya tuh yang ada di situ akan saya buat sebuah suasana belajar juga. Jadi saya tuh tidak meninggalin untuk kota Jeparanya. Betul, karena namanya pun ada jati-jatinya kan, Pak? Ya. Ya. Sama tuh, kota Jepara kan terkenalnya, oh banyak jatinya ya, banyak kursinya ya, banyak ukirannya ya. Itu konon dari dulu ya, cerita rakyat tuh memang nenek moyangnya memang Jepara itu adalah ukir ya. Iya, kota ukir. Dan nama saya tuh ada sejatinya juga, Iya, tapi dipanggil Mesah gitu ya. Iya, kenapa Pak dipanggil Mesah gitu? Ya. Kenapa nggak Jati ya, Pak Jati? Kalau Jati Jadi lebih ramah lingkungan, Pak. Lanjut mungkin Pak Guntur, Pak. Iya, terima kasih. Nama saya Guntur Angkat. Sebenarnya sih apa namanya, kita ini saling keterkaitan ya, 3 generasi sebenarnya. Ya. Pak Budi itu generasinya baby boomer gitu. Kalau saya generasinya generasi Z. Hah? Bukan, Pak. Jauh ya, Pak. Kalau dia itu saya apa? Aduh. Generasinya generasi golden, Pak. Kalau Golden memory. Kalau Pak Mesa itu generasinya generasi milenial. Tapi milenial itu milenial yang udah tua gitu. Milenial yang hampir expired. Jadi kalau misalnya ya, Milenial yang baik. iya. Jadi misalnya kalau misalnya ditanya itu apa namanya? Kalau dibilang generasinya generasi apa? Kalau Anda ini termasuk generasi Gen Z ya, atau Iya, Gen Z betul. ya. Nah, kalau generasi baby boomer gitu ya, generasi saya ini adalah generasi yang ketika ditanya, tanya aja kalau misalnya skripsinya masih pakai mesin tik atau sudah komputer gitu. Kalau katanya jawabannya masih mesin ketik, itu generasi baby boomer gitu. Oke. Ya, jadi generasi. Nah, kalau generasi saya itu adalah generasi transisi ya. Artinya gini, generasi yang apa namanya, generasi yang masih manual, kemudian
apa namanya beranjak ke generasi digital gitu ya. Jadi kalau saya itu masih mengalami namanya TV hitam putih gitu ya. Kemudian Kayak fotokopian ya Pak, hitam putih. mesin tik ya. Nontonnya di kecamatan ya. Kemudian kamera masih analog gitu ya. Ya, belum digital gitu loh. Jadi ketika misalnya mau bikin ataupun mau mencetak film itu masih menggunakan dicuci dulu gitu ya. Nah, kalau sekarang kan sudah lebih apa namanya lebih modern gitu ya. Nah, jadi sama ya sama Pak Budi, saya juga dari ISI Yogyakarta. Kalau Pak Budi dulu STSRI Asri. Asri gitu ya. Kalau saya itu sudah masuk di institutnya ya. Jadi bedanya sih mungkin sekitar 5 apa 7 tahun Pak. Itu tuh terakhir ya namanya. Berarti belum ada desain ya Pak? Belum ada desain ya? Sudah ada. Ada Asri, ada desain. Jadi apa namanya? Ya perkembangannya semakin apa namanya? Semakin modern lah ya. Iya betul. Secara apa namanya? Secara kualitas di teknologi ataupun dari sistem digitalnya gitu. Oke, berarti saya seumuran sama cucu-cucu bapak-bapak ini ya? Hah? Saya seumuran sama cucu-cucu bapak-bapak ini. Enggak lah. Punya cucu kalau saya. Cicit punya? Lebih nggak punya ya? Kalau Pak Budi mungkin sudah ada ya, apa namanya, cucunya seumuran. Enggak, baru SD. Oh baru SD. Gitu ya ya. Ya kan saya masih muda. Hey. Ya gitu, jadi kalau asal saya sih dari Sumatera Utara, Medan. Oh, beda sendiri nih Pak. Ya, Coba Pak sapa-sapa dengan bahasa Medan bisa nggak Pak? iya. Ya, mungkin nanti di akhir acara ini mungkin Oke, kita daerah bisa, acara. salam. gitu Tonton ya. sampai akhir. Berarti Bapak Budi, terus habis itu Pak Guntur, habis itu baru Pak Iya, Mesa ya? Pak Mesa. Oh iya, baru saya. Oke, berarti minatnya yang diambil satu tadi seni grafis? Seni grafis. Seni ilustrasi grafik. Seni ilustrasi grafis. Kalau dulu ya. Grafik. Grafik. ya. Bukan pakai S tapi pakai K waktu itu. Oh, alah, grafik gitu ya Pak? Nah, berarti S2-nya apa Pak? S2-nya saya justru komunikasi ya. Oh, Ya. beda lagi. Komunikasi. Ilmu komunikasi atau iya, komunikasi? industri dan media. Ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi ya? Jadi Berarti sebenarnya seberangan tuh, apa namanya seberangan. analisanya ataupun kajiannya ya tentang komunikasi sosial, komunikasi industri, ya dan apa namanya kajiannya mungkin ya seperti podcast kita ini juga sebagai kajian. Oke, berarti S1-nya seni grafik, Kemudian seni S2-nya, ilustrasi grafik, keduanya komunikasi, ilmu Iya. komunikasi. S3-nya? S3-nya belum, Oh, baru OTW. ya, belum ada sponsornya. Sama saya mungkin. Nungguin Pak Mesa mungkin ya? Biar bareng-bareng gitu. Janjian mungkin. Oke, mungkin kalau Pak Budi gimana Pak? Minatnya kan tadi yang S1 seni rupa, Seni lukis. ya seni lukis. Nah, S2-nya? S2-nya penciptaan dan pengkajian seni murni. Oh, seni banget nih. Itu meliputi, itu mengikuti isi ya. Itu meliputi lukis, patung, grafis. Itu seni murni. Mungkin situ tahunya bukan seni murni, tahunya fine art ya. Fine art. Seni murni. Tapi sampai sekarang seni murni kan masih ada kan Pak? Masih, sekarang diisi sekarang itu ada jurusan ini, jurusan seni murni sama jurusan desain, sama jurusan apalagi seni pertunjukan ya, seni pertunjukan. Iya, seni musik pun ada. Nah, itu dibagi-bagi seperti itu ya. Jadi kalau dulu zaman STSRI Asri, seni lukis sendiri, seni ilustrasi grafik sendiri, terus seni patung sendiri ya. Itu dulu seni lukis itu di jurusan 1, patung jurusan 2, ketiga saya lupa ya. Tapi yang jelas seni grafik itu, ilustrasi grafik itu justru di jurusan 6 ya, jurusan 6, jadi jauh. Jadi
masih ini apa namanya, cuman sama karena di sana itu ya, di sana di kampusnya waktu itu di Gampingan, dan itu belum ada istilah rame-rame ruang publik ya kan, ya. Istilah rame, sana sudah melakukan itu. Oke. Kalau DKV ini, zaman saya masih di sana itu jurusan seni reklame. Oh, kenapa tuh Pak? Kok seni reklame? Iya, seni reklame. Zaman dulu. Tapi sebelum itu, ya, sekitar tahun-tahunnya 50 ini, namanya bukan seni reklame, seni propaganda. Wah, keren. Ngeri kali ya. Seni propaganda untuk propaganda, ya, gitu. Itu DKV, ya, gitu. Kenapa saudara Anda kelihatannya alergi sekali dengan kata reklame? Enggak kok Pak. Tadi pertanyaannya tadi. Enggak. Itu kenyataannya begitu ya, iklan gitu. Jadi apa namanya, yang namanya iklan memang ada positif ada negatif, semuanya ada ya. Jadi mungkin iklan bisa mendorong masyarakat menjadi konsumtif ya, tapi di sisi lain iklan adalah memberikan informasi bahwa suatu produk masih ada. Betul. Nah mungkin lanjut, bagaimana sih akhirnya bapak-bapak ini kok memutuskan jadi dosen? Karena kan latar belakangnya kan seniman banget nih Pak. Kenapa kok ujung-ujung jadi dosen gitu? Mungkin dari Pak Mesah ya. Ya, terima kasih tadi. Ya, sebenarnya menarik sekali dari Mbak Nabila ya, yang pertanyaan diberikan ke saya tadi. Jadi sebenarnya saya tuh waktu itu begini. Cita-citanya dosen. Dari awal itu ya enggak gitu ya, tapi nggak saya sadari ya bahwa sebenarnya tuh dengan kasihkan saya tuh mulai dari diploma, terus ngambil S1 sampai S2 di bidang seni rupa, itu ternyata kumpulan di situ bagian suatu ilmu yang mencakup bagian dari keilmuan yang sangat kaya gitu ya. Nah, dengan itu makanya saya kumpulkan dan menjadi sebuah untuk percaya diri dengan bisa saya hadapkan dengan situasi zaman gitu ya. Saya melihat sekali banyak orang yang berpikir lebih ke praktikum gitu ya. Sebenarnya dia praktikum sih memang orang yang praktikum di sini itu orang yang memang dia itu lebih berpikir mendasar aja gitu kan ya. Untuk belajar ke teori mungkin dia tuh malas, tapi memang dari apa istilahnya tuh dari minatnya dia tuh memang suka praktikum ya gitu ya. Tapi dia juga ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Nah, dengan saya ini kenapa tiba-tiba jadi dosen? Nah, itulah banyak yang orang itu nggak mempertanyakan ya gitu ya. Sebenarnya itu dengan melihat itu makanya saya tuh ilmu yang saya pegang dari mulai tadi yang perjuangan waktu di sekolah itu memang sangat utama gitu ya. Jadi orang itu memang paling nggak kita harus baca dulu, belajar dulu baru masuk ke praktikum seperti itu bagi saya gitu. Karena dengan membaca kita itu tahu gitu ya, tahu dan akhirnya kita itu bisa menerjemahkan ke bahasa-bahasa visual gitu ya. Bahasa visual itu yang bisa secara fisik ya, misalkan kayak karya-karya Nirmana gitu, itu kan bahasa-bahasa visual yang bisa kita nikmati gitu ya. Atau mungkin bahasa yang non visual gitu ya, mungkin seperti ya contoh-contoh kayak orang bikin puisi ya, narasi yang memang itu kan bahasa-bahasa yang menjadi karya seni yang sangat bisa orang menarik ya, kayak puisi-puisi gitu kan, seperti orang pertunjukan gitu ya, itu kan memang dia ada ungkapan-ungkapan itu sebenarnya karya seni juga. Nah makanya dengan prinsip kalau kita belajar di sekolah dulu ya, prinsip kita mengenal dengan belajar membaca dulu itu dengan wacana-wacana, sebenarnya tuh kita tuh nanti nggak bingung gitu ya. Setelah kita dapat kumpulan dari pengetahuan, makanya kita ditanya orang itu kita nggak kaget ya, dan tidak diketawakan gitu kan. Oh, misalkan saya ditanya, jadi saya tuh harus bisa menjawab gitu kan, secara konseptual dan intelektual gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang kedua saya baru ke praktikum kan begitu. Nah itulah akhirnya bisa saya bawa sampai untuk di pengajaran gitu, baik di akademis ya kan, bisa di masyarakat sosial.
Oke, lanjut ya Pak. Lanjut masuk ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Oke, jadi kita kan udah membahas tentang pengalamannya, terus latar belakang pendidikannya. Nah, kita ngomongin tentang pasangan nih Pak, bapak-bapak. Nah, gimana sih Pak pandangannya tentang hubungan antar budaya? Contohnya misalkan kita pacaran sama bule. Nah, itu seperti apa? Mungkin dari Bapak siapa dulu nih yang mau? Bapak Guntur dulu. Oke, Bapak Guntur dulu deh. Iya, sebenarnya sih kalau apa namanya pacaran ataupun katakanlah misalnya berumah tangga sekalian juga sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Artinya nggak ada masalah gitu ya. Yang penting komitmennya adalah apa namanya sudah dibicarakan ya, sudah sepakat ya bahwa kita berbeda budaya. Betul. Ya kan, kita berbeda kultur ataupun pandangan hidup lah ya. Nggak masalah. Banyak teman-teman saya waktu di ISI Jogja juga menikah dengan orang asing lah katakanlah, ya, ataupun lebih spesifiknya orang Eropa dan Amerika gitu. Justru kadang-kadang itu mendukung dia kalau misalnya dia profesinya sebagai seniman ataupun desainer, itu bisa membawa apa namanya menjadi lebih berkibar gitu ya, ataupun go internasional gitu ya. Okay. Nah itu, cuman kalau saya sepakatnya begini ya, pacaran ataupun berumah tangga dengan pasangannya berbeda kultur, berbeda budaya itu misalnya kalau masih Asia sih misalnya Jepang, Cina itu nggak begitu jauh ya perbedaannya. Saya melihat ada beberapa YouTuber gitu ya, seperti Yanti di Cina, apa nih lihat dengar ya? Oh iya. Yang suka kuliner masak-masak. Iya. Dia jualan gitu ya. Iya, kemudian mereka misalnya pulang ke kampungnya si wanita yang orang Chinese itu atau orang itu budayanya hampir sama juga di desa seperti di Indonesia. Sama ya. Apa namanya penyesuaiannya sih nggak begitu ada. Tapi kalau misalnya Barat gitu agak memang kita agak ini ya, agak jauh ya budayanya ya. Bertolak belakang gitu ya. Iya. Agak jauh. Nah, tapi kalau saya sih apa namanya setuju gitu. Tapi saya lebih setuju budaya kita yang masuk ke keluarga dia ataupun lebih mendominasi mungkin ya. Dominasi gitu. Itu lebih apa lagi ya? Lebih percampurannya ataupun kombinasi itu lebih menarik gitu ya. Kalau budaya mereka yang masuk gitu kelihatannya kayak kita kayak apa namanya? Kayak kehilangan jati diri kayak saya kira. Karena budaya Barat itu cukup apa ya? Cukup lebih individualis ya. Kalau budaya kita ke keluarganya itu lebih bagus gitu. Oke, mungkin selanjutnya Pak Mesa gimana Pak? Ya tadi memang melihat dari pertanyaan yang dari Mbak Nabila tadi ya tentang hubungan ya, antara dengan budaya luar gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya ini mungkin lebih cerita yang pernah aja dulu aja. mungkin pernah ngalamin istilahnya cerita yang mungkin ya mengingat aja ya, mungkin waktu pas kuliah juga gitu ya. Mungkin kalau zaman waktu di kuliah di seni itu kan kalau di Jogja itu kan masih internasional ya, banyak bule-bule juga gitu ya. Tapi dari sisi berteman itu kata dia tuh pacaran sama aja itu juga berteman bagi dia kan begitu ya. Tapi dia itu kalau untuk menginjak untuk masalah untuk keseriusan sampai dia tuh pengen untuk harus jadian sampai untuk hubungan menikah gitu, bagi dia tuh itu tidak ada masalah begitu ya. Tapi kalau untuk orang Barat biasanya kan dia itu yang penting tuh potensi dari orangnya gitu. Terus kemudian untuk sebagai hubungan tuh yang penting tuh antar negara itu bagi dia tuh sama-sama saling mengisi begitu bagi dia prinsipnya. Jadi dia tuh berpikir bahwa manusia itu memang yang penting intinya tuh bisa saling mengisi. Terus kemudian bisa mengalami suka dan duka begitu ya. Itu cerita saya waktu saya kuliah gitu ya. Tapi banyak sekali mungkin teman-teman saya yang waktu zaman kuliah itu dia tuh dari beberapa negara itu memang teman-teman saya yang mereka saling belajar. Terus apa ya? Ya mungkin saya sebagai untuk aktivitas perkuliahan itu
mungkin lebih kayak romantis ya. Jadi kuliah sambil tamasya istilahnya, sambil romantis ya. Tapi enaknya dengan dia tuh ada suatu nilai lebih. Misalkan berbagi tentang pengalamannya dia gitu ya. Terus akhirnya saya tuh sangat terbangun dengan potensi dan keilmuan di bidang seni saya tuh lumayan meningkat gitu kan ya. Dan saya juga tuh di luar pikiran gitu. Setelah saya tuh melihat teman-teman yang sudah ada di Indonesia, tiba-tiba dia itu prinsipnya tuh apa ya? Kalau di mereka itu waktu kuliah, misalkan sudah menempuh bidang yang pernah ditempuh, misalnya S2 gitu, dia masih nempuh lagi di Indonesia begitu. Jadi dia tuh yang penting harus banyak belajar, apa itu biar apa ya namanya tuh tambah pengalaman. Tapi oke. Tapi Pak Mesa sendiri pernah nggak Pak menjalin hubungan gitu? Pernah. Kalau saya hubungannya hubungan yang komunikasi, diskusi aja gitu. Masa? Mengijak serius, waduh. Tapi pacaran pernah Pak? Ya. Pacaran? Pacaran kan? Pacaran tuh ini ya, apa tuh harus serius gitu ya? Apa? Enggak juga Pak, sekarang ada namanya HTS juga. Oh, HTS juga. Katanya sudah apa? Apa ya? Hubungan tanpa status Pak katanya. Kata anak-anak zaman sekarang Mbak. Oh, Itu juga baru tahu. Berarti kayak gitu ya, HTS ya? iya. Oh iya, kok Pak Budi kok lebih tahu sih? Iya, kan rawang. Oh. Jadi intinya kalau apa namanya itu sebagai apa tuh ya untuk kita supaya bisa apa tuh bergaul dengan orang barat ya, misalkan tentang tujuan hubungan itu memang kita tuh paling enggak harus berpikir bagaimana kita tuh sesuai kemampuan kita gitu ya, karena ya contoh seperti kayak artis-artis itu ya kan banyak sekali itu ya. Mungkin dia tuh ya memang karena dia saking dia sudah dengan apa itu keunggulan di bidangnya, dia tuh sudah dia punya nama begitu ya, akhirnya bisa juga hidupnya di luar kan begitu ya, bersama suami atau istrinya gitu. Tapi bagi saya sih ya itu tadi kalau misalkan direstui dapat bule ya yang penting yang penting sama-sama baik aja lah, bisa untuk menata hidup gitu. Iya, oke. Pak mungkin ada pertanyaan yang lebih susah lagi dari Hey. mungkin jawaban saya itu mungkin unik, tapi unik yang memang realita aja gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Yang mungkin selanjutnya Pak Budi Pak. Apa itu? Gimana Pak pandangannya kalau punya pasangan yang beda budaya kayak bule gitu? Atau Pak Budi pernah? Pacaran pernah Pak ya? Enggak, saya kan orangnya lurus. Wes. Gak pernah belok. Yang penting asal inilah asal selamat. Selamat di tujuan Pak ya? Pelan-pelan. Selamat tuh diangkat berat selamat kan sama orang selamat. Iya. Enggak, artinya kenyataan itu memang ada. Kita dengan apa namanya, dengan orang satu rumah pun ada perbedaan ya. Itu dan apa namanya, karakter suatu masyarakat sama individu juga macam-macam, juga beda-beda ya. Yang penting itu, yang penting kita sebagai insan, sebagai manusia itu harus memiliki kesadaran bahwa ada sesuatu yang lain di lingkungan di mana kita hidup kita, dan itu harus kita hargai, itu aja. Ya kan. Zaman dulu Jogja kan kota pariwisata ya, nomor 2 setelah Bali ya. Kota pelajar. Itu, iya. Zaman saya dulu bercandanya gini, kalau ada teman saya yang seneng sama bule, ini wah kamu tuh ini apa namanya lain apa, beda sekali dengan itu, dengan Soekarno sama Hatta ya kan. Soekarno sama Hatta tuh berjuang ngusir Londo sampai dibuang ke Digul, kamu kok mainnya sama bule gitu loh. Kira malah ke kancan gitu ya Pak? Iya. Dan pada waktu itu juga ada ini, ada istilah apa namanya, dapat bule gitu. Wow, dilihat, oh bulemu bule potan gitu ya. Gitu. Jadi intinya itu kita kembali ke Gusti Allah, ke agungan Tuhan, bahwa semua itu macam-macam ya, sangat beragam ya, dan itu harus disadari sehingga apa namanya, keragaman itu berbeda ya, tapi perbedaan itu bukan berarti akhirnya akan
menjadikan ya itu aja sih saya ya. Oke, itu dia podcast kali ini bersama bapak-bapak yang banyak sekali ilmunya. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Bye.